Ini sangat berbahaya, sehingga Tuhan sangat berduka melihat keadaan jemaat yang mulai salah fokus ini. Jangkauan pandangnya begitu pendek, hanya sebatas 70-80 tahun di bumi ini. Mereka mengatakan bahwa kami mengikuti iman Abraham, tetapi jangkauan pandang mereka hanya sebatas dikubur saja. Padahal Bapak Abraham memandang negeri perjanjian itu. Bapak Abraham memandang tanah air surgawi dan bisa menerima keadaan ketika seakan-akan Bapak Abraham tidak menerima apa-apa di bumi ini. Mungkin juga ditertawakan teman-temannya. Kemarin waktu persiapkan di tempat ini, ada persiapan, pelayanan, saya cukup bersuka cita mendapat informasi dari Ko Samuel ketika ngobrol sama Cucu. Dia berkata, ayo pindah tempat ibadah gitu. Dicoba oleh papahnya katanya. Dia bilang, enggak Pak, aku tetap di sana. Kenapa? Karena hanya di sana yang berpikir sampai LD3 gitu katanya. Ini Cucu. Masih kecil berpikir tentang kekekalan. Sesuatu yang mungkin dianggap aneh. Ketika Rafael masih kecil, masih TK, saudaraku, karena setiap hari saya memutar pujian, waktu itu baru-barunya lagu Pembaringan Terakhir begitu. Lagu-lagu Pembaringan Terakhir itu. Kemudian ada teman pelayanan berkata begini, Mas kok ini terlalu. Lah ngopo? Ini Rafael ki lho sik TK. Kok mikirnya mati? Oh. Apa iya? Lagi nyanyi nih. Bawaku ke sana. Ajarku setia. Loh, apa salahnya? Apa salahnya? Tampaknya Rafael sekarang sudah remaja juga masih hidup, Bapak Ibu. Enggak seketika itu lulus TK terus mati gitu kan? Tetapi pikirannya sudah sampai ke sana karena Bapak Abraham memperhatikan itu, tanah air surgawi. Jemaat di Laodikia dikatakan mereka buta dan perlu membeli salep mata yang datang dari Tuhan supaya jangkauan pandangnya itu benar-benar jauh sampai keabadian. Sehingga memandang sesuatu yang benar-benar besar seperti yang Tuhan Yesus katakan. Persoalan di muka bumi ini tidak terlalu besar ketika kita memandang keabadian. Seperti Yesus yang berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan berarti kita harus selibat melarat. Bukan, tetapi tujuan hidup kita bukan di bumi ini. Kalaupun kita memiliki sesuatu, semua bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk memperkaya gereja atau organisasi kita ya. Bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, persoalan berikutnya adalah kerusakan indera pendengaran jemaat Laodikia. Hari ini kita mau belajar tentang panca indera yang Tuhan berikan itu luar biasa. Secara lahiriah, Tuhan memberikan kita panca indera, punya telinga, punya mata, untuk bisa melihat dan mendengar, dan kemudian kita berpikir dan melakukan sesuatu. Demikian juga terkait dengan perkara rohani. Kita akan belajar tentang telinga sang pemenang. Pokoknya judulnya kayak Sandiwara Radio. Ya, tempo hari judulnya apa ya? Salep mata, mempertajam penglihatan. Hari ini telinga sang pemenang. Bukankah kita seringkali berkata, kitalah umat pemenang. Menang dari apa? Kadang kita juga bingung. Karena saya setiap kali seringkali mendengarkan orang-orang yang sedang bergumul sambat. Jadi orang Kristen kakean sambat. Tapi di gereja mengatakan kita pemenang. Menang dari apa? Kita juga seringkali berpikir, Yesus sudah menang, maka kita memakai kemenangan Yesus. Iya.
memang karena Kristus telah menang, kita mendapat kemenangan. Tetapi kemenangan itu bukan lantas kita peroleh secara cuma-cuma karena Kristus menang, kita tidak berjuang. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Ada perjuangan. Nah, bagaimana supaya kita menang kepada jemaat di Laodikia dan juga kepada kita semua? Kita harus mulai memperhatikan indera pendengaran kita. Apakah pendengaran batiniah kita itu berfungsi dengan baik? Bapak Ibu terkasih, dalam Matius pasal 13 ayat 16, Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ini yang akan kita renungkan. Berbahagialah matamu karena melihat. Kebahagiaan seringkali kita peroleh karena kita melihat sesuatu. Kita melihat, maka kita bahagia. Saya sangat bahagia ketika melihat saudara-saudari di tempat ini yang tadinya datang dengan berbagai pergumulan hidup, berbagai macam permasalahan, dan kemudian datang dengan keputusasaan. Tetapi kemudian setelah memperbaiki diri, memperbaiki fokus perhatiannya kepada Tuhan, kemudian dipulihkan. Saya bisa melihat saudara-saudara senyumnya berbeda dari yang dulu. Tidak usah disuruh senyum kanan kiri gitu ya. Tampakkan giginya. Sudah kelihatan alami. Pak, saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya sama istri saya sebagai gembala, saya melihat dan saya bahagia. Saya bahagia melihat anak-anak yang dulunya masih kecil sekarang sudah beranjak remaja dan tetap memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Mata kita bisa melihat kemudian membawa kebahagiaan. Mata kita bisa melihat kemudian juga bersedih. Bukan hanya mata, kalau nggak bisa melihat gimana Om? Ya mendengar. Kita mendengar kabar dari negeri jauh atau dari kota lain tentang keluarga kita yang dalam keadaan baik-baik, kita bahagia. Tapi ketika kita mendengarkan mereka dalam keadaan tidak baik, kita bersedih. Hari ini saya berbahagia ketika di tengah-tengah kita ada Mas Purwanto. Lu suwirah ketemu, suwe ora jamu gitu. Tapi tiba-tiba Pak gedublak Sipur, saya bilang gitu. Saya bahagia. Ternyata Sipur tidak lupa. Tidak tersesat, tidak lupa ya. Gitu loh. Bahagia. Tapi kalau tidak lihat, orang tanya, "Pak, bagaimana kabar Mas Pur? Bagaimana kabar Mas Pur?" Saya bilang, "Aku ra weruh." Ini gembala apa? Kan gitu. Ketika mendengar, bagaimana Pur kabarmu di sana, di Semarang, gini Pak. Bisa sedih, bisa bahagia. Tentu dialami oleh orang-orang tua yang anaknya sudah jauh. Begitu. Anaknya beda pulau, beda negara, beda tempat. Mendengar saja mungkin tidak bisa bertatap mata. Tuhan mengatakan, berbahagialah. Ya, karena kita bisa melihat dan karena telinga kita mendengar. Hari ini kita akan belajar tentang pendengaran. Kenapa mata dan telinga kita bisa menentukan kebahagiaan dan kesedihan kita? Karena mata dan telinga adalah jendela bagi jiwa, Bapak Ibu. Mata dan telinga kita itu jendela yang bisa mempengaruhi keberadaan jiwa kita. Jadi tadi, saudaraku bahagia atau tidak, bisa dipengaruhi oleh apa yang saudaraku lihat dan apa yang saudaraku dengar. Tapi kenapa jemaat di Laodikia meleset? Karena tampaknya penglihatan dan pendengarannya
tidak cukup memenuhi syarat untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan mereka adalah terkait dengan perkara-perkara lahiriah. Kita susah, sedih, punya banyak masalah, kemudian datang kepada Tuhan, diselesaikan masalah kita di bumi ini, lalu kita bahagia. Habis itu, wis cukup Om. Wis cukup. Apa yang saya mau sudah dipenuhi Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak hanya ingin memulihkan keadaan lahiriah saudara, tetapi sampai kepada hal yang bersifat rohani dan batiniah. Bapak Ibu terkasih, kembali ke kitab Wahyu pasal 3 ayat 21 dan 22. Kita bisa dikatakan umat pemenang, bukan hanya karena Kristus sudah menang. Bukan hanya itu. Memang Kristus sudah menang. Sebagai seorang yang menjalankan misi dari Bapaknya, karena dalam penjelmaannya menjadi manusia, dalam tugasnya sebagai Mesias, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Dan berjuang menjadi teladan bagi kita, agar kita juga memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus itu. Dan Yesus yang menang itu berkata kepada kita semua, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Mari kita renungkan bersama-sama. Jadi, Bapak Ibu, kenapa kita harus menjadi pemenang? Pemenang bukan hanya menang dalam menghadapi persoalan di bumi, sakit sembuh, kekurangan menjadi kelimpahan, dan lain sebagainya. Bukan itu, tetapi sesuatu yang akan Tuhan berikan di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu bukan sebatas selama kita hidup di bumi, tetapi sampai keabadian. Yaitu apa? Didudukkan bersama-sama dengan Kristus di atas tahtanya. Maksudnya apa? Ikut memerintah bersama Kristus di kehidupan yang akan datang, di langit baru dan bumi yang baru. Seringkali kita berpikir kalau Musa, kemudian Rasul Petrus, kemudian Rasul Paulus menjadi gubernur, ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru, di mana pusat pemerintahan itu adalah kota kudus Yerusalem baru, setidaknya saudaraku jadi RT di sana. Kan begitu. RT juga bagian dari pemerintahan. Kok pesimisme RT, Pak? Ya, itu tetap lebih baik daripada orang yang mengatakan, "Yowes Om, yang penting aku mlebu surga neng emperan ra apa-apa." Banyak begitu. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Maka dalam pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa Tuhan Yesus ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam konteks itu diberi tempat yang terhormat sebagai Mesias keturunan Raja Daud, di mana memerintah dalam pemerintahan Tuhan. Loh kok di sebelah kanan? Apakah Bapa di surga di kiri kemudian Yesus di kanan? Maksudnya begini, letak istana Daud dan tahta Daud itu di sebelah kanan bait suci di Yerusalem. Jadi bait suci, kemudian istana kerajaan Raja Daud di tempat yang terhormat. Jadi saudaraku, kemenangan kita adalah kemenangan ketika kelak kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin.
Dan kemenangan itu harus kita peroleh. Sama seperti Kristus yang berjuang untuk taat kepada Bapaknya. Bukan Kristus taat, kemudian kita enak-enakan, lalu kita ikut menang. Itu kayak supporter. Menikmati kemenangan yang semu. Tapi kita ikut berjuang. Perjuangan untuk mengikuti jejaknya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya, kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan salah satu kunci kemenangan itu bukan hanya ketika jangkauan pandang kita diperbaiki, tetapi juga karena kita memfungsikan indera pendengaran kita. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, bukan hanya kepada jemaat di Laodikia, tetapi juga bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Mari kita belajar untuk mendengar apa yang dikatakan Roh. Nah, ini sulit. Tetapi yang sulit bukan berarti tidak dapat dilakukan. Loh, Pak Yung ngajak ngeroh. Opo-opo Tuhan bicara begitu. Mari kita pelan-pelan kita renungkan apa yang menjadi firman Tuhan ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kita itu memiliki permasalahan. Seringkali kita memiliki permasalahan, yaitu permasalahan pendengaran. Kenapa seringkali dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan sosial, sebagai makhluk sosial, baik di dunia kerja, di lingkungan masyarakat, bahkan di rumah tangga, seringkali terjadi miskomunikasi. Karena apa? Karena kurangnya mendengarkan. Yang satu bicara gitu, belum selesai dipotong. Belum mendengarkan lalu memotong. Pembicaraan 30 menit dipotong. 3 menit lalu dikomentari. Terjadi kegaduhan dalam rumah tangga, Bapak Ibu. Rasa mbok jelasnya aku ngerti kowe, wis bendina amor kowe kok, begitu istri. Aku ngerti apa yang ada di dalam pikiranmu. Stop, rasa mbok jelas nih. Loh, kok pinter gitu ya. Istri seringkali menyimpulkan, menjadi penyimpul. Paling kowe yo ngene iki. Padahal suami, aku wis bertobat loh, Ma. Aku wis bertobat. Allah, berubat. Kan begitu. Suami juga sama. Ketika istri mau curhat begitu ya, bercerita tentang persoalan-persoalan yang dihadapi, kemudian suami nggak mau mendengar. Ya, wes ngerti. Istrinya wek itu jebule keturun ya. Gitu. Kowe kira dijak ngomong nggak mau mendengarkan. Aku wis paham kowe kuwi. Sak nenek moyangmu wis paham, wong sak kampung. Mbahmu biyen yo ngono kuwi yo. Pohon itu apa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya loh, menyimpulke meneh. Itu dalam rumah tangga. Seminar yang sudah 8 seri dipotong 3 menit dikomentari. Itu permasalahan pendengaran ini terjadi di mana-mana. Tuhan mengatakan kalau kita ingin menang, kita belajar mempergunakan indera pendengaran kita. Tetapi yang dikatakan di sini bukan apa perkataan suami, istri, dan orang-orang, tapi yang dikatakan oleh Roh Tuhan kepada kita. Mendengarkan apa yang Roh Tuhan katakan, tentunya itu tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan karena kita adalah manusia yang memiliki roh yang datang dari Tuhan. Kita hidup oleh hembusan nafas Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan ketika manusia mati, tubuh kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada
yang memberikannya. Artinya, roh kita sebenarnya bisa berinteraksi dengan Sang Pencipta itu. Dalam hal ini dicurahkan dengan sebutan Roh Kudus yang akan menasihati setiap kita supaya kita bisa menang menghadapi segala persoalan hidup, bahkan menang melalui pergumulan-pergumulan hidup selama di muka bumi ini sampai kita masuk ke perhentian dan ke rumah Bapa di surga. Amin. Kita lanjutkan. Mari kita perhatikan apa yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 22 ini dalam terjemahan sederhana. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah ia memperhatikan. Jadi kata barang siapa punya telinga, bertelinga hendaknya mendengar tadi, kita harus mulai belajar memperhatikan. Ada ibu-ibu marah kepada anaknya. Lalu anaknya dimarahi, diomeli. Kalau zaman sekarang hanya dimarahi. Tapi kalau zaman dulu, zaman saya masih kanak-kanak, tidak hanya dimarahi, tapi juga di rotan. Bocah kok orang tahu rungok nih, gitu ya. Ibu saya seorang guru, lalu kemudian ketika ibu saya marah kepada siswa-siswinya mengatakan, orang tahu rungok nih, kok takon terus. Artinya apa? Anak itu datang terus. Datang. Memperhatikan? Tidak. Datang di kelas, mungkin sibuk sendiri, mungkin ketiduran. Diajari matematika, malah gambar bunga. Tidak memperhatikan. Ibu marah memukul anaknya mengatakan, anak kok tidak pernah mendengarkan. Aku krungu mah. Krungu sama ngrungok ini beda, saudara. Hari ini saya duduk di tempat ini, maka ada orang-orang yang berbeda. Hidupnya segera dipulihkan, hidupnya cepat dipulihkan, hidupnya lambat dipulihkan, itu tergantung pendengaran saudara. Aku harus tahu krungu, Pak Yu ngomong ngono kuwi, ini enggak teknik, ora. Maka kalau saudaraku pergumulan saudaraku panjang, yang lain 2 tahun sudah selesai, saudaraku sudah 5 tahun nggak selesai-selesai, itu pendengaran saudara yang kadang rusak. Oh, sing guyu pengalaman. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita belajar memperhatikan dengan serius apa yang Tuhan katakan. Ini kok masih sulit lagi, bagaimana Tuhan berkata-kata kepada kita, ini yang menjadi permasalahan. Bagaimana cara kita memperhatikan apa yang Tuhan katakan? Apakah memperhatikan ketika Pak Yu khotbah? Apakah memperhatikan ketika kita memuji menyembah Tuhan, di mana syair-syairnya berisi tentang pengajaran-pengajaran? Atau bagaimana? Ataukah kita harus membeli buku yang begitu banyak lalu kita baca? Sebuah kisah. Ini gambar siapa? Yang suka baca Alkitab, yang pernah mengajar sekolah minggu? Maria dan Marta. Sama-sama tentunya ini menggambarkan tentang jemaat Tuhan. Dan kisahnya saudaraku sudah tahu. Ketika Kristus Sang Gembala Agung itu datang, Sang Pemenang itu datang, mengajari sesuatu yang sementara orang-orang mendengarkan di situ, di antaranya ada Maria dan Marta. Saudaraku tahu kisahnya. Ada 2 sikap yang berbeda. Sama-sama mereka mau melakukan untuk Tuhan. Orang berkata, semua tidak harus menjadi Maria, jadi Marta juga. Kebetulan di sini ada Mbak Marta juga. Ini Marta di abad pertama ya Mbak ya, bukan di abad 21. Apa yang terjadi dengan ini?
Marta protes kepada Tuhan. Tuhan, Marta ini sibuk. Sibuk pokoknya. Orang-orang menggambarkan Marta sedang sibuk melayani konsumsi. Orang-orang berkata begitu. Marta sibuk untuk hal-hal yang bersifat lahiriah. Bagaimana menyambut Tuhan itu ketika datang ke rumahnya, disuguhi apa, kasih makan apa, kasih minum apa, kamar mandinya harusnya disikat atau tidak. Banyaklah. Sama seperti ketika saudaraku mau mendapat tamu yang terhormat. Sibuk ibu-ibu, sibuk. Kadang yang esensi malah kurang diperhatikan. Ketika membentuk panitia Natal, sibuk juga. Sibuk seragam, sibuk paduan suara, ya, sibuk sewa ruangan yang lebih besar, sibuk konsumsi, ribut masalah anggaran, temanya lali. Temanya apa ya Om? Terserah Pak Yo. Nah, ini jenis kesibukan Marta. Tetapi Maria berbeda. Dia dikatakan duduk diam di bawah kaki Tuhan dengan tujuan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan yang sedang hadir di situ. Seakan-akan tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh saudarinya, yaitu Marta. Seakan-akan tidak peduli. Kalau seakan-akan tidak peduli, apakah benar tidak peduli? Alkitab tidak mencatat. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Seringkali saudaraku ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyusahkan diri dengan banyak perkara yang sebenarnya itu standar-standar saja. Persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah sama dengan apa yang dihadapi oleh orang-orang lain. Bahkan Alkitab mengatakan kesusahan yang kamu alami itu kesusahan biasa. Yang sama juga yang juga dialami oleh orang-orang yang di luar sana. Tetapi seringkali kita sibuk dengan perkara itu dan kita tidak mau konsentrasi untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Dalam 1 kali 24 jam, berapa persen kita mendengarkan Tuhan berkata-kata? Ya sulit Om, karena bekerja aja 8 jam. Tidur 5 jam. Lalu berapa waktu yang kita pakai untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan? Aku membaca Alkitab Om, yang penting sehari 3 pasal. Kemudian saya laporkan, kuwi setoran. Yang penting Alkitabnya khatam, tidak paham, tidak apa-apa. Atau kita memperhatikan. Marta sibuk, tetapi Maria duduk diam. Katakan di sana, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sikap Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kemudian memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Tentu Tuhan mengatakan sesuatu untuk menjawab segala persoalan yang akan menghambat kita masuk ke abadian. Maka dikatakan, Maria sudah mengambil yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya, yaitu apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kesempatan untuk dikembalikan kepada keberadaan rancangan semula Allah dalam hidup kita. Kekekalan kehidupan bersama dengan Kristus itu menjadi tujuan yang utama dan Maria mendapat sesuatu yang sangat berharga ketika memperhatikan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kebahagiaannya bukan tergantung apa yang dia lihat secara jasmani dan apa yang dia dengar secara jasmani, tetapi kebahagiaannya sampai menembus kedalaman batin, menembus kedalaman jiwa, dan membawa sukacita, membawa Maria sendiri pada damai sejahtera Allah dan pengharapan hidup di keabadian. Sampai di sini, saya rasa saudaraku sudah
bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Bapak Ibu terkasih, mari kita mulai belajar hari-hari ini. Jemaat di Laodikia kaya. Kaya dalam hal pengetahuan, kaya dalam hal pemahaman tentang firman Tuhan, maju dalam hal ekonomi, tetapi memiliki masalah terhadap apa yang Tuhan mau. Masalah pendengaran. Dalam terjemahan lain, Lukas 10, 41 sampai 42. Terjemahan yang lebih sederhana lagi. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Sahabatku, engkau mengkhawatirkan hal-hal yang kecil. Sesungguhnya hanya ada satu hal yang patut diperhatikan. Maria telah menemukan dan aku tidak akan mengambil daripada dia." Apa yang sebenarnya Tuhan berikan tidak pernah akan diambil, itu yang harus kita dapatkan. Itu yang berhasil Maria peroleh ketika Yesus berkunjung ke rumahnya. Ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara, apa kira-kira yang abadi yang perlu saudaraku dapat? Tuhan mengatakan, perhatikan. Perhatikan apa yang dikatakan Roh. Bapak Ibu terkasih, bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita? Hari ini saya menyampaikan tema ini, saudaraku. Mungkin saudaraku berpikir dan saudaraku juga memperhatikan saya, ini Pak Yu nggak seperti biasa. Agak kaku. Agak kaku, nggak seperti biasa. Saya sedang bergumul bagaimana bisa menyampaikan ini. Sesuatu yang sebenarnya Tuhan sampaikan kepada saya dan harus menyampaikan kepada saudara, dan saudaraku kemudian bisa menangkap kebenaran yang ada, dan kemudian saudaraku dapat menikmati itu. Yang saya sampaikan pada awal tadi, sampai di titik ini, saudaraku pasti berkata, ini standar. Aku sudah pernah mendengar, aku sudah pernah membaca, aku sudah pernah mendengar apa yang dipaparkan. Tetapi hari ini saya rindu saudaraku benar-benar mengalami. Bagaimana kita bisa menerapkan secara praktis, bukan hanya memahami. Karena seringkali orang bisa memahami sesuatu, tetapi tidak mengalami. Dan itu yang benar-benar dialami juga oleh jemaat di Laodikia. Pergumulan saya sebagai seorang gembala adalah benar-benar ingin kita semua tidak hanya memahami, tetapi mengalami. Kalau kita hanya memahami, kemudian mengalami, Bapak Ibu terkasih, itu kenikmatan. Dan kita akan terus masuk ke dalamannya. Tetapi kalau kita hanya mengerti, tapi tidak mengalami, kita hanya akan menjadi orang yang pandai. Bisa saja, apa yang kita dapat berubah menjadi buah pohon pengetahuan. Buah pohon pengetahuan menghasilkan kematian. Dan ini berbahaya. Ibarat saudaraku diberi roti, kemudian saudaraku mulai mengambil dan menikmatinya. Dan bisa merasakan. Mari kita mulai belajar apa yang dikatakan oleh Roh. Dan kita mau benar-benar mengalami. Bagaimana caranya? Saya masih ada di bumi ini, Om. Saya masih manusia. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat, artinya ketika Roh kita bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita secara pribadi. Loh, bagaimana Roh Kudus berkata-kata? Ada banyak orang bisa berkata-kata dengan memakai bahasa lidah, dan yang lain mengatakan
dengan istilah bahasa roh, tetapi sulit mendengarkan apa yang dikatakan roh. Tidak sedikit orang memiliki kehidupan doa yang dimana dia hanya berdoa, tetapi sulit mendengar apa yang Tuhan katakan. Kalau saudaraku mulai melayani, kemudian saudaraku melayani 40 orang, semua orang itu mulai membawa persoalannya saudaraku baca dan saudaraku pikirkan, saudaraku akan sibuk melapor kepada Tuhan tentang persoalan-persoalan orang yang saudaraku alami, dan saudaraku sulit mengatakan apa yang dikatakan Tuhan, karena tidak punya waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Pernahkah saudaraku berpikir, kenapa Bapak Gembala Sinode sekarang mengejar kita untuk duduk diam? Ayo doa. Tadi waktu doa pagi, beliau mengatakan, hari Rabu tetap aja doa pagi nanti ya, pas 1 sore jam 5 juga doa lagi. Kenapa? Seakan-akan kita menjadi gila doa. Bukan hanya doa, ketika kita doa, tidak mengungkapkan apapun dan kita mulai menyanyi dan mulai mau mendengarkan. Apa yang dikatakan roh kepada kita? Kalau kita mau menjadi pemenang sejati, telinga kita mulai harus memperhatikan apa yang dikatakan roh. Roh mengatakan apa? Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Apa yang menjadi permasalahan saudara? Segala sesuatu tentunya berbeda-beda. Persoalan yang dihadapi oleh Ko Samuel, persoalan yang dihadapi oleh Andes, persoalan yang dihadapi oleh Om Arif, persoalan yang dihadapi oleh Jonathan berbeda, dan semua persoalan itu bisa membuat saudaraku hamartia, bisa membuat saudaraku meleset, bisa membuat saudaraku tidak sampai kepada apa yang dimau Tuhan. Tetapi kalau saudaraku diajari oleh Roh Kudus untuk menghadapinya, saudaraku akan menang di situ. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan mengajari kita? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ini dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus ajarkan. Jadi Roh Kudus hanya berbicara kepada kita tentang segala sesuatu yang pernah Yesus ucapkan. Logos yang saudaraku baca, firman yang saudaraku pernah dengar, firman yang saudaraku telah baca, mulai menggaung. Ketika aku punya masalah seperti ini, Yesus berkata apa? Ketika aku disakiti, Yesus berkata apa? Ketika saudaraku dilukai, mulai baper atau mulai datang kepada Tuhan? Ketika Ko Samuel dilukai, apakah Ko Samuel curhat kepada Pak Heri rekan kerjanya? Pak Heri, aku disakiti oleh si A. Atau Pak Samuel mengatakan, Tuhan, terima kasih, ampunilah orang yang melukai saya, karena Engkau pernah berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakanlah orang yang menganiaya kamu. Kita tidak sempat lagi curhat kepada teman kita, tetapi langsung mendoakan orang yang melukai kita. Amin. Solusi untuk kita tidak sakit hati. Kalau saudaraku mulai curhat, kalau saudaraku mulai bingung, kalau saudaraku mulai ngomong, lalu teman saudaraku kebetulan juga pernah dilukai, dan kemudian saudaraku mulai ngobrol orang yang saling terluka. Orang yang saling terluka ini mulai berkoalisi, kemudian mencari orang lain lagi, korban yang lainnya, dan saudaraku menjadi kumpulan orang-orang yang terluka dan sakit hati. Perhatikan apa yang dikatakan Roh. Ketika saudaraku dilukai, saudaraku mulai duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya belum bisa mendengar apa dikatakan Roh. Lalu saudaraku mulai, ajarku diam. Jurusnya telu saudaraku. Diam, diam. Lah kok meneng wae to mah kowe kuwi. Dalam segala hal. Jadi kalau istri sedang diam, saudaraku, suami-suami jangan sewot malah kampanye. Nah, gitu. Kalau suami sedang diam, ojo ngomong, "Woi, ngopo to, Pak? Ngopo to, Pak? Ngopo to, Pak?" Mungkin suami sedang diam pada istri, tanpa sadar istri melukai suami.
Kan istri selalu benar, Om. Ya, istri selalu benar, tapi suami selalu menang. Masalahnya di situ. Ya toh? Amin? Oh, amin. Jadi saudaraku, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, bukan hanya masalah luka. Tapi bagaimana masalah yang lain ketika kita menghadapi kehidupan ini. Ada 1001 masalah yang kita hadapi. Tapi ketika kita mendengar apa yang dikatakan Roh mulai mengatakan sesuatu. Dengan cara apa? Mengingatkan kita tentang apa yang Yesus pernah ajarkan. Nah, kalau kita tidak pernah belajar apa yang Yesus ajarkan, ya itu susah. Maka tadi ada pujian tadi yang sukacita tadi, baca Alkitab, gitu, mengucap syukur senantiasa. Kok ketoknya pujian ini enak banget dinyanyikan, tapi apakah enak dilakukan? Enak kalau dinikmati. Bapak Ibu terkasih, saya mempergumulkan bagaimana saya akan menyampaikan ini. Barang siapa menang, ia akan memerintah bersama Kristus, dan dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaknya ia mendengarkan, dia memperhatikan. Nah, kalau saya berpikir, Tuhan, bagaimana saya harus menyampaikan ini? Adakah kalimat yang sederhana dan mudah diterapkan, mudah dipahami? Saya bergumul waktu hari Senin sampai hari Selasa, waduh, Tuhan nggak bicara apa-apa. Hari Senin malam saya mulai potong rambut, ini kok biasa nih, gitu ya. Ya Yohanes rotok mumet, saudaraku, mikir pelayanan, begitu ya. Lalu ada kalimat yang indah, saudaraku. Saya akan bagikan kepada saudara. Tentunya saudaraku yang sudah memulai sejak awal ya, tentang gemarema di dalam nurani manusia, unsur-unsur dalam diri manusia, bagaimana intuisi kita, ya toh, bisa menangkap rema, kemudian berkomunikasi dengan Tuhan. Ada satu yang indah yang boleh saya sampaikan pada saudara. Bagaimana kita bisa menangkap telinga pendengaran kita ini, bisa menangkap apa yang dikatakan Roh, ketika Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Dikatakan di sini ada sebuah kalimat yang tiba-tiba mengalir di dalam benak saya. Firman Tuhan yang pernah kita baca, Bapak Ibu. Oleh karena Roh Kudus merema dan bergema dalam nurani kita, serta akan mendorong sebuah peragaan hidup yang menyukakan hati Bapa di surga. Kalau kita mendengarkan itu, kita pernah membaca, saudara membaca Alkitab, saudara mendengarkan khotbah, tentunya khotbah yang berisi sabda Tuhan, bukan khotbah yang berisi motivasi saja, khotbah yang berisi firman Tuhan. Yang pernah saudaraku baca, pernah saudaraku dengar, oleh karena Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa, karena tanpa Roh Kudus kita juga tidak akan ngerti-ngerti apa yang dimaksud Tuhan. Kita hanya mendengar sebuah kisah, tetapi seakan-akan Tuhan tidak hadir dalam permasalahan kita. Tetapi oleh karena Roh Kudus, firman itu merema, bukan hanya kata-kata, tetapi mulai menggaung, bergema dalam nurani kita. Tiba-tiba kita tahu, kita diberi pengertian. Kita diberi pengertian. Loh, ini tuh. Saya pernah mendapatkan sebuah kesaksian dari Tante Rusia, dari Tante Arif. Ketika, Pak Yo, aku sekarang mengerti apa yang terjadi. Peristiwa beberapa tahun yang lalu yang aku alami yang tidak mengerti, tiba-tiba Roh Kudus ngasih tahu, oh ini maksud Tuhan. Benar-benar sangat pribadi dan menjawab, memberi kepuasan, lalu mendorong sebuah peragaan hidup yang menyukakan hati Bapa, itu peragaan hidup Yesus. Sangat alami, saudara. Nggak dibuat-buat, sebuah peragaan yang benar-benar dapat kita kerjakan. Dan di situ saudara menang.
hari lepas hari. Sampai suatu ketika nanti, ketika kita menutup mata, Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena mereka akan beristirahat. Karena, dan apa? Segala perbuatan mereka menyertai. Kenapa perbuatan kita menyertai ketika kita mati dalam istirahat kita? Karena peragaan hidup kita, perbuatan kita dihasilkan dari sebuah peragaan hidup yang lahir dari rema yang menggerakkan seluruh aktivitas kita. Jadi saudaraku, ketika saudaraku membangun pernikahan, adalah pernikahan yang diperagakan karena Tuhan. Ketika saudaraku membangun sebuah bisnis saudara juga bisa memuaskan Tuhan. Ketika saudaraku bekerja, pekerjaan saudaraku juga akan memuaskan hati Tuhan. Sedikit boleh bersaksi ya. Karena tadi dikatakan, matamu melihat maka kamu bahagia. Saya tidak sedang mau mencari pujian. Tetapi izinkan saya bercerita. Saya minta izin, dan saya tidak kompromi dengan siapapun. Saya minta izin kepada Ko Samuel dan Pak Heri. Dalam pekerjaan mereka, dalam kantor mereka, saya melihat sesuatu yang berbeda. Pak Heri adalah seorang driver untuk 2 marketing. Ini marketing ini ya, yang satu adalah Ko Samuel, yang satu juga orang Kristen lain. Ya. Ada perbedaan ketika marketing yang satu membaca 3 pilar karena takut kesaing sama anaknya yang kecil di sana. Jojo sampai apa loh Pak 3 pilarnya? Kalau Jojo memperhatikan tentang langit baru, bumi baru, Ko Samuel memperhatikan tentang tanggung jawab. Dia harus mengunjungi tempat-tempat di mana dia akan memasarkan produk dari kantornya. Mereka melayani bersama, berjeri lelah setelah ngetrip 1 minggu, hari Sabtu berlatihan, kemudian berpelayanan bersama. Dalam perjalanan yang dibicarakan tentang Kristus dan kerajaannya, sosok yo guyon barang begitu ya. Jadi tetap boleh guyon, tapi dalam real. Tapi mereka punya target kunjungan ke toko-toko yang mereka harus kunjungi, kota-kota yang mereka kunjungi. Sehingga Senin sampai Jumat dipenuhi dan targetnya bisa tercapai. Sales yang satu berbeda. Ketika Pak Yo, saya pamit, saya mau ngetrip hari Senin sampai Jumat. Tahu-tahu Rabu sudah perjalanan pulang, saudara. Loh, ya kok sudah pulang, Pak Heri? Aduh Pak, nggak laku atau duit entek begitu ya. Padahal anggarannya sama. Saya mulai tanya, caranya berbeda kok Pak, terkait dengan tanggung jawab itu. Saya bikin daftar, sebelum saya berangkat, Ko Samuel memberi saya daftar toko-toko mana yang harus dikunjungi, kota mana yang harus dikunjungi, ada target, lalu mulai di-print sama Pak Heri, ditulisi, toko A, toko B, toko C di kota mana, kemudian nomor teleponnya, diperhitungkan betul pada hari itu dia mau berkunjung ke berapa toko, dan kemudian istirahat. Ya salah satunya nggak mau, lah Pak, jadi bar rene, rono, nggak efektif ngenteni bensin. Saya tanya, Pak Heri, kok harusnya sopir kan yo manut sales sak penake yo ora apa-apa kan, yang penting dibayar. Dia bilang enggak Pak, karena ada 3 pilar Pak, semua yang kukerjakan untuk Tuhan. Kalau Ko Samuel diberkati, saya bersuka cita. Saya sebagai seorang yang mengajari saudara, sebagai seorang gembala yang melayani mereka berdua sejak dalam keterpurukan, saya bahagia melihat. Ini hal lahiriah. Tetapi harus mulai dari sini untuk pada keabadian. Harus mulai dari sini. Peragaan hidupnya apa? Didorong oleh rema. Rema apa? Tanggung jawab. Dikatakan oleh hidup kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang
kamu lakukan, baik ketika kamu makan, baik ketika kamu minum, atau kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau jadi sales dan sopir untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku bagaimana? Peragaan hidupnya natural. Bayari podo om, karo sing asal-asalan podo, tapi Tuhan pasti lebih dimuliakan. Kalau targetnya tercapai semua. Amin. Begitu saudaraku. Peragaan hidup. Saya rasa kalau ada orang-orang seperti mereka, perusahaan akan sangat sayang untuk memecat mereka. Kalau saudaraku punya karyawan yang seperti itu, mau dipecat? Nah, ini contoh. Bagaimana dengan berdagang? Bagaimana dengan membangun rumah tangga? Bagaimana dengan ngocek? Bagaimana dengan melakukan pekerjaan yang sama? Peragaan hidupnya didorong oleh Allah. Karena ada rema. Remanya apa? Ada firman. Lakukanlah untuk Tuhan. Lakukanlah untuk Tuhan. Mendengarkan rema. Tentunya saudaraku akan diajari oleh Tuhan apa yang harus saudaraku kerjakan kalau kita mulai memperhatikan. Firman Tuhan yang pernah kita baca. Oleh karena Roh Kudus merema. Oleh karena Roh Kudus merema dan bergema dalam nurani kita, pertimbangannya adalah nurani. Dari nurani ini kita terdorong untuk memperagakan sesuatu yang kemudian memuliakan Bapa di sorga. Beri kemuliaan bagi. Mari kita kerjakan ini Bapak Ibu. Saya ada di tempat ini juga sama. Ketika saya capek, putus asa, saya berpikir, aduh Tuhan, kapan Engkau akan datang? Kapan saya berjumpa dengan Tuhan? Tuhan mengatakan kamu hanya hamba. Ketika saya memikirkan banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, saya mulai berkata, kapan Tuhan kau pensiun? Maksudnya dipensiun oleh Tuhan, kapan pulang gitu ya. Ada loh saudaraku, sepertinya mau mati saja gitu ya. Tapi Tuhan mengatakan engkau hanya hamba. Kemudian saya mulai mendengarkan dan saya terus berjuang untuk menjalani apa yang menjadi tugas-tugas saya. Mari kita dengarkan apa yang menjadi perkataan Roh kepada saudara, kepada jemaat Tuhan. Perkataan Roh itu adalah sabdanya, logos. Logos yang memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi perasaan kita. Setiap hari diisi oleh firman itu. Maka membaca firman Tuhan itu setiap hari sebaiknya. Setiap hari. Itu sedang mengisi. Seakan-akan mati, seakan-akan ini firman yang, saya sudah membaca om, sudah berkali-kali membaca, sudah sepanjang hidup membaca, saya sudah khatam berkali-kali. Saya sama istri setiap pagi membaca Alkitab, bangun pagi membaca Alkitab, istri saya membaca, saya mendengarkan. Sepanjang perjalanan pernikahan kami, lebih dari 18 tahun, tentunya Alkitab sudah berkali-kali, kalimatnya yang ngono terus saudaraku. Diubah kan juga salah, menyesatkan. Tetapi kemudian firman yang memenuhi itu, terus penuh itu, dia akan mengajarkan sesuatu ketika Roh Kudus kemudian memunculkan untuk menjawab apa yang menjadi persoalan kita. Bergema firman itu, kemudian kita tangkap, mendorong peragaan hidup, mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan. Nah, kalau kita hanya membaca tetapi tidak memperhatikan, pendengaran batiniah kita tidak diperbaiki, kita akan jadi orang Kristen yang tidak menang. Alkitab mengatakan, barang siapa menang, ia akan duduk bersama aku memerintah. Saudaraku, kemenangan kita adalah suatu saat nanti kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di pemerintahannya. Tidak apa-apa hari ini. Jadi kemudian buat Tuhan, boleh. Hari ini tidak jadi RT, tidak jadi wakil wali kota, tidak jadi pimpinan perusahaan, tidak menjadi masalah. Tapi kalaupun jadi, semuanya juga bagi kemuliaan Tuhan.
Amin. Kita arahkan hati dan pikiran kita mulai memperhatikan apa yang Yesus. Damn.